Halo semuanya, Mid Engineering di sini. Jadi pada video kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Sebelumnya video-video sebelumnya saya pakai bahasa Inggris karena saya kira audiennya mungkin dari luar negeri. Ternyata setelah saya cek di YouTube Studio, 95% yang nonton itu orang Indonesia. Jadi ini untuk eksperimen pakai bahasa Indonesia, mau tahu reaksinya gimana. Jadi di sini sudah hari keempat. Jadi ini video progress dari project saya buat. Project ini nggak ada deadline-nya, jadi saya pengen tahu sejauh mana saya bisa membuatnya. Ini adalah project membuat personal AI. Jadi kalau AI kan biasa kita teks teks seperti ini di ChatGPT. Jadi saya pengen AI itu ada tubuh gitu, jadi bisa interaksi dengan lingkungan. Jadi untuk eh, quest pertama, jadi saya butuh virtual body atau tubuh virtualnya dulu. Nah, video sebelumnya saya sudah buat pakai Viroid. Nah, Viroid itu diekspor ke Unity. Nah, di Unity kita bisa mengubahnya sedikit. Jadi nanti akan diintegrasi dengan AI. Sebelum itu kita pakai apa namanya, inverse kinematic. Inverse kinematic itu metode untuk mengubah posisi tangan yang kita mau menjadi rotasi sendi. Nah, teknik ini cukup rumit sebenarnya kalau nggak ada tubuhnya, makanya jadi saya pengen buat tubuhnya dulu. Di yang kalian lihat di sini itu saya sedang mencoba membuat LCD. Jadi LCD di sini gunanya untuk debug sendi-sendi dari karakternya. Jadi sendi itu ada banyak variabelnya yang bisa perlu kita amati, yaitu rotasi, posisi, lokal rotasi, quaternion, Euler, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget, tapi hanya beberapa yang kita butuhkan. Nah, ini di sini sudah mulai rapi tampilannya ya. Jadi tiap sendi itu ada beberapa informasi yang bisa kita lihat secara real time. Makanya kita pakai LCD, jadi nggak perlu lihat-lihat ke script lagi atau ke terminal, jadi langsung lihat di game view ini. Mantap kan? Kalau teman-teman ada project serupa bisa ditiru seperti ini, jadi sangat membantu sekali kalau pengen debug karakter ya. BTW, untuk karakter virtual biasanya orang-orang pakai animasi. Nah, jadi animasi itu nggak terikat dengan fisika ya, jadi kalau um, bisa nembus tembok atau lompat setinggi langit, nah itu bisa aja kalau animasi. Nah, kalau ini kita buat berdasarkan fisika atau base physics. Nah, dia dipengaruhi oleh gravitasi, sudut, dan drag, dan banyak. Nah, jadi di sini bisa dilihat karakternya bisa berinteraksi dengan gravitasi. Contoh lainnya bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, jadi masalah sekarang adalah ini. Jadi inverse kinematic butuh variabel berupa sudut sendi dan juga panjang dari lengan, luas lengan. Jadi seperti ini contohnya, ada Q2, Q3, Q4 itu sendinya, dan L1, L2, L3, L4 itu panjang ruas tangannya. Nanti ada rumusnya. Nah, baru jika kita masukkan nilai X, Y, Z, lengannya akan otomatis berpindah ke posisi itu, ujung lengannya. Jadi ini yang biasa dipakai di robot. Nah, berikutnya ini percobaan pertama untuk inverse kinematic. Jadi di sini kita bisa set target posisi dan karakter akan otomatis mengarahkan tubuhnya ke target itu. Seperti yang bisa dilihat di sini, kita setel X-nya 0,2, maka dia akan bergerak ke titik 0,2 relatif ke tubuh. Itu ini masih testing awal. Bisa dilihat dia bergetar. Ini masalah di bagian rumusnya. Sebenarnya nggak pakai rumus sih, tapi kita pakai metode yang sudah dikasih oleh Unity. Tapi di sini dia bikin um,
bergetar karena di bagian sini mungkin. Ya, setelah berjibaku selama 4 jam, saya menemukan realita yang menyedihkan. Jadi ternyata Unity itu menggunakan quaternion ya. Jadi dia nggak menghitung rotasi berdasarkan 3 sumbu. Jadi biasanya kan kalau kita sumbu rotasi itu ada X, Y, Z gitu kan. Nah kalau dari belakang layar Unity itu nggak menghitung itu. Dia menghitung quaternion. Jadi bisa dilihat di gambar ini yang QUAT itu quaternion. Nah itulah yang dihitung oleh Unity di bagian backendnya di belakang aplikasinya. Ngaruhnya di mana? Jadi quaternion itu gunanya untuk mengubah gimbal lock dari rotasi biasa. Nah, jadi kalau rotasi biasa itu ada namanya gimbal lock. Gimbal lock itu terjadi jika dua sumbu eksis itu sejajar. Nah jika sejajar itu terkunci, nggak bisa berputar lagi gitu sendinya. Nah itu karena itulah programmer atau insinyur Unity ini menggunakan quaternion. Quaternion ini gimana ya, nggak bisa pakai intuisi biasa gitu karena dia pakai 4 angka yang menggunakan persamaan matematis. Jadi nggak bisa langsung dibayangin gitu. Kalau rotasi kan bisa 30 derajat beloknya berapa gitu kita tahu, tapi kalau quaternion ini agak unik, angkanya malah nggak masuk akal gitu. Oke, jadi ini programnya sudah aku rombak total ya. Jadi sebelumnya kan IK, inverse kinematic, sekarang aku balikin ke target X, Y, Z. Jadi target rotasi X, Y, dan Z. Nah di LCD ini nampak ada 3 angka ya dari kiri ke kanan. Nah itu X, Y, Z. Bisa dilihat lokal rotasinya itu 53,181,181. Padahal seharusnya 140,00. Nah ini yang bikin pusing kita kan. Dia larinya ke quaternion karena masalah gimbal lock tadi gitu. Nah, kalau 90 dia normal. Bisa dilihat di lokal rotasi itu 89, bilang aja 90. Nah, kan dia normal. Kalau di bawah 90, 70 juga normal rotasinya. Tapi kalau begitu di atas 90 derajat, boom, langsung berubah 80, 190, 180. Quaternionnya juga berubah, nggak logis aja gitu. Jadi saya perlu mencari cara lain sepertinya. Untungnya ChatGPT si ide ada metode yang menggunakan quaternion, tapi cukup. Metode itu hanya mengubah rotasi dari satu sendi. Jadi satu target satu sendi gitu. Yang ChatGPT ajarin ya. Masih perlu banyak proses sih kayaknya. Uh, 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 uh. Bener. Yes. Oh, sedikit masalah di aksesnya, tapi kurang lebih bisa. Enggak bisa. Harapan palsu. Oke, jadi ini um, cara terbaru saya. Jadi sudah ada 2 target di sini. Target A dan target B untuk rotasi lutut dan sendi. Jadi di sini sudah pakai inverse kinematics. Semacam itulah. Jadi nggak benar-benar pure inverse kinematics sih. Karena pakai saran ChatGPT tadi. Dan masih banyak masalah seperti ini. Jadi entah kenapa dia nggak akurat. Dari lutut itu nggak akurat mengejar target yang di bawah ini. Nah, tapi kalau paham mengejar target yang di atas itu bagus. Masih aku pelajarin lagi mungkin.
salah di mana di waternya. Ini step yang cukup penting, jadi nggak boleh gagal. Oke deh, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton. Saya ngerjain ini hanya saat senggang, jadi nggak tahu kapan ini bisa selesai. Dukung channel ini kalau pengen nonton lagi. Ini sih nggak ada deadline ya, jadi saya berjuang sekuat tenaga untuk mencapai mimpi kata-kata hari ini. Oke, sekian, terima kasih.